Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mengungkap kasus kejahatan jalanan berupa pencurian dengan kekerasan atau begal, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor yang marak terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pengungkapan kasus bermula dari banyaknya video aksi begal yang viral di media sosial. Video-video tersebut memperlihatkan aksi pencurian dan ciri-ciri pelaku di sejumlah lokasi. Beberapa kasus viral yang berhasil diungkap terjadi di Palmerah, Kebayoran Baru, Menteng, Lenteng Agung, Bekasi Timur, Ciputat, Depok, Koja, hingga Duri Kepa. Kasus yang kami ungkap hari ini berawal dari viralnya video di media sosial. Video tersebut dengan jelaskan aktivitas pencurian beserta ciri-ciri fisik para pelaku di lokasi kejadian tersebut. Inilah yang membantu juga kami di dalam melakukan pengungkapan terhadap beberapa kejadian yang viral di media sosial. Video-video itu kemudian mendapat respon yang masif dari masyarakat dan menyebar lintaskan informasi ini di berbagai platform media sosial. Sebelumnya viral di media sosial seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran diduga dilindas pemotor di sebuah gang kecil di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa 12 Mei malam. Peristiwa itu terjadi saat korban hendak pulang ke kosan namun tiba-tiba dikejar orang tak dikenal hingga terjatuh dan diduga dilindas. Aksi begal juga terjadi di Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat. Gagal total setelah korban berhasil menyelamatkan diri sambil membawa kabur kunci motornya. 3 pelaku yang menargetkan 2 remaja di depan warung kelontong sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Masih di Jakarta, 4 terduga pelaku begal terhadap 2 remaja yang berboncengan sepeda motor di Jalan Gunung Sahari Raya Sobesar berhasil diringkus petugas unit reserse kriminal Polsek Sobesar di sejumlah lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Tangerang. Salah satu terduga pelaku berinisial H mengakui telah melakukan aksi begal bersama 3 rekannya pada 9 April 2026. Dari aksi begal yang benar-benar terjadi, kini muncul dugaan begal hoaks yang viral di media sosial. Polda Metro Jaya masih mendalami kasus seorang model yang mengaku menjadi korban begal di Jakarta, termasuk menelusuri kronologi dan penyebaran informasinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan masyarakat bebas menyampaikan informasi di ruang publik, namun informasi yang tidak benar tetap harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Polisi juga telah melakukan pendampingan psikologis terhadap pihak terkait. Ada nggak dalam cipta kondisi dan lain-lain. Nah, kami kan butuh waktu untuk menanyakan. Dan kami juga sudah melakukan pendekatan secara perempuan dari PPA, pendekatan yang bersangkutan diorientasikan sebagai korban. Kedatangan kita melakukan perlindungan, pendekatan secara humanis, termasuk memberikan pendampingan psikolog, sudah kita lakukan. Nah, kita akan mendalami, tadi beberapa menanyakan, pasti kami akan mendalami, baik dari pelaku, baik dari sisi media sosial, digital, ruang digital itu pasti akan kami dalami. Artinya apakah ada afiliasi, ada potensi-potensi memang sengaja dalam tanda kutip membuat gaduh. Sementara pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajaran sudah sangat masif dan sudah sangat besar. Dalam durasi beberapa minggu ini 173 pelaku yang sudah diamankan. Nanti kami akan update. Tapi kami sampaikan bahwa Polda Metro Jaya tidak akan pernah membatasi teman-teman penggiat di media sosial untuk berkomunikasi. Kami juga mendapat feedback positif dari informasi unggahan masyarakat di media sosial itu memberi informasi kepada kepolisian untuk mendalami TKP, waktu kejadian, siapa korbannya. Kemudian di medsos beredar beberapa titik-titik begal, itu benar nggak sih Pak? Nah, kita lihat tadi disampaikan
kalau ada di media sosial beberapa titik, memang tadi disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, ada beberapa kejadian seperti di Bekasi, di daerah Tangerang, di daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Tetapi itu kan sudah dilakukan penindakan. Nah, kalau memang itu menjadi rawan, kita kan harus melihat titik rawan ini rawan apa? Rawan kriminalitas kah? Rawan laka lantas? Ya kan? Rawan terhadap apa? Nah, ini harus dikaji. Jadi jangan kami mengimbau pada seluruh masyarakat, jangan penuh kekhawatiran, menimbulkan fear of crime dengan ada beberapa konten yang muncul di media sosial. Polisi menyebut sebagian pelaku melakukan perlawanan saat ditangkap sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur demi keselamatan masyarakat dan anggota di lapangan. Sementara itu beberapa pelaku lainnya masih dalam pengejaran tim Satgas Pemburu Begal. Kolaborasi yang kami lakukan bersama RT maupun RW, pemerintah Provinsi DKI, Kodam Jaya, membangun poskambling, serta mengintegrasikan lebih dari 24.000 titik CCTV yang terpasang di seluruh wilayah DKI Jakarta atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dan kami terus akan meningkatkan jumlah titik pemasangan CCTV untuk semakin memudahkan di dalam pengungkapan berbagai perkara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami juga menghimbau kepada masyarakat warga Jakarta untuk selalu waspada di jalan, terutama pada malam hari, dan upayakan setiap perjalanan di malam hari untuk tidak bepergian sendiri atau mengajak rekannya, sehingga bisa menguatkan potensi korban ini bisa hilang karena ada kawan di dalam perjalanannya. Kemudian segera juga laporkan setiap kejadian yang mencurigakan kepada kantor-kantor kepolisian terdekat atau poskambling yang sudah aktivasi, maupun memanfaatkan keberadaan hotline 110, layanan 24 jam dari Kepolisian Daerah Metro Jaya. Untuk menekan angka kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya membentuk Satgas Pemburu Begal dari tingkat Polda hingga Polsek, meningkatkan patroli, serta membangun 150 pos pantau dan pos kamling di titik rawan kriminalitas. Selain itu, lebih dari 24.000 titik CCTV diintegrasikan untuk membantu pengawasan dan pengungkapan kasus. Polisi juga mengimbau masyarakat tetap waspada saat beraktivitas malam dan segera melapor melalui hotline 110 jika menemukan kejadian mencurigakan.